What's up, Motors? Hari ini kita akan memulai news dengan sangat semangat karena kita baru saja menyelesaikan meeting H-7 TLGA dan G2G. Anda habis nonton HTC? Belum, Minggu. Ini minggu sore, berarti gue lagi ngeliat Yoasobi nyanyi. Lo orang nonton video gue nih sama Alien ya. Bentar, gue lagi nanya, gue lagi mikir tadi, jadi gue lupa. Ya udah itulah itu ya. Oke, kita mulai dengan berita yang paling tidak penting sejagat raya, tapi balik lagi nih karena dari WhatsApp ya. Ini adalah sebuah berita yang sangat tidak berguna ya. Dimana kalian tuh kata WhatsApp sekarang kalian bisa mengechat diri sendiri. Ini tuh kayak kelihatan gitu loh, kayak saking nggak ada inovasinya WhatsApp. Ini tuh bisa jadi headline, ini ganggu banget dan lihat. Saking nggak ada berita, ini tuh jadi inovasi gitu. Dan katanya ini tuh bisa jadi notes, nanti kalian bisa forward ke teman kalian. Terus kayak, apalagi ya, encrypted, jadi chatnya tuh nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi kayak, ya udah gitu kan. Terus kalau kita ngomongin WhatsApp, dia juga akhirnya memberikan fitur yang ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu tablet dan handphone sekarang bisa menggunakan satu nomor yang sama. Jadi nggak perlu lagi tablet kalian punya nomor HP. Tapi sayangnya ini masih di beta dan masih Android. Kalau yang iOS kapan? Ditunggu saja. Nih mic gua aman nggak ya? Mic gua di dalam ya? Nah, ada kresek tadi tuh. Oke, Twitter juga akhirnya mengembalikan verification badge setelah kemarin tuh akhirnya dihilangkan. Sekarang dia akan kembali tanggal 2 Desember kemarin. Dia ada gold, gray, sama blue. Dimana gold ini ditujukan untuk companies, gray itu government, dan blue itu individuals, termasuk kalau kalian itu influencer atau kalian mau beli. Dan kenapa ini dilakukan? Karena tentu saja terjadinya scam-scam yang menghancurkan saham orang ya. Dimana ada yang pura-pura menjadi perusahaan dan dapat verified, akhirnya dia mengeluarkan tweet-tweet yang menghancurkan saham dari perusahaan tersebut. Seperti saham Rp2 tadi, yang katanya sih dari karyawan ya belinya atau gimana. Tapi baik lagi saya tidak peduli saham, jadi kita next saja. Lalu, Apple juga katanya akan ngeluarin Twitter dari iPhone atau lebih tepatnya dari App Store. Dimana Apple tuh udah stop mengiklankan di Twitter. Ada kemungkinan karena ya masalah free speech-nya si Elon Musk, atau mungkin amnestinya dia kemarin, atau mungkin si Caris ini minta gue gampar juga ya, atau mungkin kita ngomongin si Apple ini juga merasa sedikit kesel gitu, dimana si Elon Musk ngata-ngatain terkait 30%-nya, terus nge-retweet video Fortnite-nya, dan ternyata untuk Apple sendiri, gue baru tahu dari satu data, itu menyatakan kalau Apple tuh ngabisin sekitar 131.600 duit USD untuk diiklankan. Itu artinya 2 miliar USD. 2 miliar rupiah. Nah, 2 miliar rupiah kalau kalian bandingkan dengan TLT itu 10 hari cuma ngabisin 1 juta rupiah. Bisa kau bayangkan kalau TLT menghabiskan 2 miliar rupiah, tentu saja TLT besoknya tutup karena tidak ada budget lagi dan kita terlilit utang. Tapi kalau kita ngomongin sebelumnya, Apple tuh dalam Januari atau Oktober kalau saya ingat, atau Q1 atau berapa, dia itu ngabisin sampai 48 juta USD untuk iklan di Twitter. Jadi ini menghilangkan cuannya Twitter, dan ini tuh terjadi setelah si Elon Musk itu ngejabat jadi pemiliknya Twitter, dan abis itu Apple udah kayak go fuck yourself gitu. Oh ya, Twitter juga ada update 2.0 yang iklan entertainment, video, DM encrypted, tweetnya panjang, blue-nya relaunch. Ya udah kan, saking tidak pentingnya. Oppo Find N2 ini akan menjadi salah satu smartphone yang sangat-sangat menarik di tahun ini, dan sepertinya tidak akan masuk lagi ke Indonesia. Kalau masuk pun bisa kalian lihat di GI di Jakarta, itu kalian bisa lihat showcase-nya. Setidaknya gue pernah megang Oppo Find yang scroll apa ya namanya? Oppo Roll, itu keren pol, tapi baik lagi Oppo Find N ini untuk N2 ini akan menggunakan layar 7,1 inci di dalam dan 5,54 inci di luar, dan itu pakai A16 120Hz AMOLED display-nya Samsung. Dan ini mungkin kalau kalian mau dapat gambaran sedikit, kalian bisa lihat perbandingan video yang dibikin oleh Ice Universe, di mana dia ngasih lihat E16 ini dibandingkan dengan M11 yang dipakai di S22 Ultra. Mungkin secara kasat mata tidak terlalu berpengaruh banyak, tapi harusnya kalian dapat gambarannya. Nah, yang menariknya adalah Oppo Find N2 Flip. Sekali lagi, Oppo Find N2 Flip. Sekali lagi biar dikasih sama Oppo Find N2 Flip. Ini videonya udah leak, diperlihatkan di sana layar depannya itu sangat besar, tidak sebesar Motorola Razr karena di situ akan ditaruh kamera juga.
Tapi dia itu di 3,26 inci. Jadi dia itu kayak handphone super kecil yang ditaruh di depan layar. Dimana ini kabar ya kata Ice Universe akan tersedia di luar China. Maka sekali lagi Oppo Find N2 Flip. Nah ini udah lihat leaknya, kurang lebih sebenarnya kayak si Z Flip. Cuman kita tidak akan tahu apa gunanya smartphone ini dan seberapa baik smartphone ini dan seberapa menjadi ancaman smartphone ini kalau kita tidak pernah coba. Ya, paham. Oke, untuk kameranya dia di 50 megapiksel dengan sensor utama Sony di IMX766. So far sih baru itu aja, paling baterainya kayak 4300, 44 watt fast charging dan segala macam ya. Tapi kalau dirasa memang satu-satunya yang bisa dikalahkan oleh Oppo, setidaknya ya yang dikonfirmasi adalah ya fast charging dari si Oppo itu akan jauh lebih baik dibandingkan si Galaxy Z Flip. Tapi ngomongin Galaxy Z Flip, ini rumor terbaru dari Z Flip 5. Itu sudah keluar dan layarnya katanya depan itu akan berubah menjadi 3 inch. Yang memberikan sedikit gambaran ya kurang lebih sama si Oppo Find N2 Flip. Oke, tadi gue juga baru baca terkait Samsung Foldable atau sebenarnya lebih tepatnya Foldable. Tapi di sini yang di-highlight adalah Samsung. Ternyata sudah menjadi sebuah smartphone yang semakin mainstream dan sangat menarik di mata orang bisnis atau enterprise. Di mana peningkatannya itu dari Januari sampai Oktober itu naik sekitar 105% dibandingkan 2021. Dan di situ untuk kenapa untuk bisnis ya sebenarnya gambarannya bisa kalian lihat di video Z Fold 4 gua yang kalau bisa nggak usah ditayangin biar handphonenya dikira masih dipakai buat review gitu kan, jadi nggak ditarik-tarik. Tapi maksud gua Z Fold 4 gua harusnya naiknya kapan ya? Besok, Sabtu apa Senin? Senin, ya di Senin di situ gua udah jelasin kalau secara bisnis ya ini akan membuat lu lebih gampang di-approach sama orang, kayak orang bisa ngeliat, wah ini orang tuh duitnya banyak gitu kan, bisa beli barang ini atau buat kerja di jalan, ngecek data, buat trading mungkin itu akan sangat berguna. Jadi data ini harusnya cukup masuk akal karena kalau kalian orang bisnis tuh berguna, tapi kalau kalian orang seperti saya sih tidak berguna ya. Lalu Samsung S23 sedikit berita aja, ini katanya bakal di awal Februari. Tapi ada berita yang lebih menarik dari itu, di mana kemarin gue kan abis ngobrol gitu kan sama Aldo, dan kita ngobrolin project yang namanya Just Tip. Just Tip ke Jepang, the land of Wibu, the place where you all guys burn your money. Dan kita itu kan mikir ya, Aldo dan saya bukanlah orang yang suka megang kamera. Jadi kenapa kita tidak membuat vlog dengan smartphone? Nah, tadinya kan gue lihat S22 Ultra menarik ya. Cuma baik lagi, S23 Ultra itu kalau udah jadi rilis di Januari, mungkin gue akan pakai itu. Tapi karena dia rilisnya di pertengahan mungkin di Februari, jadi kita nggak akan pakai itu untuk sampelnya. Tapi kalau kalian mau tahu terkait Just Tipan ini, nanti di follow aja di Lazy Tip. Kemungkinan kalau lancar-lancar jaya martabat jaya, ini bakal di sekitar minggu ketiga Januari 2022. Barangnya apa aja? Barang berhala, Wibu, dan Mario Kart. Oke, kita masuk ke berita iPhone. Yang pertama iPhone 15. Ini juga update sedikit aja. Ini masalah kamera untuk Sony, di mana sensor yang digunakan itu adalah sensor yang belum dirilis sama sekali. Yang pasti sih gue rasa nggak mungkin iPhone ngeluarin kamera dengan sensor 1 inci. Gue sih nggak bisa ngebayangin desainnya. Tapi yang pasti katanya ini adalah state of art. Dan ini akan membuat cahaya itu jauh lebih bagus, saturasi lebih bagus, dan tentu saja itu hanya gimmick belaka yang dikeluarkan oleh marketing biar nge-hype, dan kalian akan tetap beli, mau sejelek apapun itu. Lalu kita ngomongin dari design language-nya, ini sebenarnya udah gue bahas juga, di mana bodinya itu akan lebih ke bulat gitu kan, jadi dia tidak kotak-kotak lagi. Cuman gue rasa ini juga akan menjadi sebuah rumor yang menjadi gimmick karena tidak berguna, karena iPhone 14 kemarin baru rilis, dan gue rasa desainnya nggak akan berubah jauh. Dan kita berita menyedihkan, by the way, berita terkait satelit itu udah mulai muncul ya, satelit iPhone. Apa sih? Satelit iPhone ini udah mulai muncul, di mana ada satu headline berita menyatakan orang terselamatkan karena satelit ini. Gue udah bilang, liatin aja nanti juga banyak gitu kan. Oke, kita balik ke berita sedih yang sebenarnya tidak dibantu juga oleh satelit iPhone ya, karena dia adalah seorang reseller ya kan. Dia ke toko Apple di Manhattan membeli 300 iPhone 13 ya, 300, dan ternyata saat dia berjalan pulang. Oke, tadi beritanya sampai capek nih orang, gue pukul juga nih Charis nih ya. Ini udah gimmick ini. Berita tadi sampai mana? Starlink. Itu satelit mode. Satelit mode. Nah, dia tidak bantu, akhirnya 125. Kayak gue dijampi-jampi sama orang yang hilang itu. 125 iPhone dia itu hilang. 125 itu worth-nya itu sekitar
95.000 USD atau sekitar 1,5 miliar ya. Jadi gue nggak tahu apakah kita harus kayak menyumpahi dia gitu kan udah lihat ya ajab yang dia hasilkan gitu ya. Maksud gue kan karena kan reseller ya, tapi kan kalau dia reseller baik-baik harusnya nggak masalah dong. Tapi gue baru tahu ternyata lu bisa ke Apple dan beli 300 iPhone gitu, dan ternyata itu bisa. Gue nggak tahu apakah karena itu mungkin iPhone 13 atau apapun itu. Orang dalam sih harusnya, tapi ya udah 125-nya udah diambil. Lalu kita masuk ke dua berita terakhir. Yang pertama adalah iPhone 14 Pro Max yang curve, di mana kalau kemarin kita udah lihat yang flip, sekarang udah ada yang curve. Ini datang dari seorang pengguna bernama Lipi Lipsy, bukan Lipi Renata. Dia itu ternyata katanya adalah engineer dari Apple dan siapa ya satu lagi ya? Huawei. Iya, engineer dari Apple ya Huawei, tapi kan cuman sekedar bio, lu mau percaya apa? Tapi yang pasti dia bisa membuat si iPhone 14 Pro Max ini menjadi curve, tapi dia tidak coba touchscreen-nya sama sekali, jadi kita tidak tahu apakah ini layarnya bisa berjalan atau tidak, karena kita tahu Apple kalau kalian ngotak-ngatik layar atau apapun itu, biasanya tidak bisa digunakan lagi. Dan terakhir gua benar-benar nggak suka banget, ya tiba-tiba udah nyala ya, godoknya belum nyala tapi. Godoknya nggak apa? Kita tetap gimmick, oke. iPhone 15 Pro ya, gini loh. Saya tahu kalian ke para pengguna-pengguna di Twitter tuh suka memberikan rekomendasi barang. Ini tiba-tiba nyala nih. Rekomendasi barang untuk orang-orang lain gitu kan. Kayak berita terbaru iPhone 15 Pro. Terus kan abis itu dia akan memberikan link-link. Bisa nggak sih ini kita syuting tuh sambil ngeset lampu nih, konsepnya apa? Oke, yang pasti tweet itu memperlihatkan kayak desain dari iPhone 15 yang tidak mungkin akan terjadi, seperti ada kamera di belakang dan ada layar di belakang gitu. Maksud gue ya, saya tiap hari ngubek-ngubek Twitter, berita buat nyari link buat kalian gitu kan. Terus kalian tuh termakan dengan berita-berita iPhone desain tidak jelas itu tuh kayak gue kesel gitu, kayak itu tuh di retweet sama orang. Terus tuh berharap kayak wah iPhone 15 Ultra nanti belakangnya ada layar loh kayak Xiaomi. Do you have stupid? Hah? Tolong banget. Setidaknya orang-orang yang mau bikin kayak, gue tahu lu mau bagi link affiliate lu buat dapat duit, cuman kasih informasi yang benar gitu. Jangan ngasih gambar-gambar yang tidak benar itu gitu. Setidaknya jadilah seperti ada satu pengguna TikTok yang membuat konten tentang iPhone dan dia screenshot video saya. Itu bagus. Walaupun saya lupa namanya siapa. Tapi itulah untuk berita minggu ini. Kita tutup belum ya tanggal 7 untuk voting? Udah tutup. Udah tutup. Jadi sampai jumpa di TLGA G2G. Iya. Tanggal 10 Desember. Saya sih mau nonton Yosobi. Bayangin lo orang nontonin gua nih nggak jelas. Ada mati lampu, ada gimmick. Gue bayangin. Sampai jumpa di video selanjutnya.